Nah, buat inliners yang kaum rebahan ataupun masih berusia produktif tapi malas-malasan, nampaknya kita harus berkaca pada dua pasangan kakek dan nenek yang tetap bekerja keras di usia senja mereka. Ada namanya Mbah Darto dan juga Mbah Nalem, sepasang lansia sepuh yang hidup menyepi di tengah hutan dengan berladang. Juga ada kakek Daeng Nasang dan juga Nek Saryana yang hingga lansia masih menjadi buruh tani dan tinggal menumpang di sebuah gubuk kecil di area pinggiran desa. Ini nggak ada sama sekali kamus di mereka untuk meminta-minta. Jadi mereka memang tekun sekali untuk bekerja keras untuk menyambung hidup dari masa tuanya. Kami yang muda-muda nih ya, jadi ikut terbawa semangatnya Betul. untuk tetap produktif. Harus produktif, harus bekerja, pantang menyerah sampai kapanpun. Ya, di situasi bahkan yang sulit seperti ini ya, Rory. Kita simak profil dua pasang kakek nenek ini. Inliners, masa tua harusnya dilalui para lansia dengan nyaman menikmati hasil kerja semasa muda. Tapi tak begitu ceritanya bagi pasangan Darto dan Nalem yang hingga di masa senjanya mereka tinggal di gubuk berukuran 2 kali 4 meter. Gubuk kecil ini bahkan terletak di tengah hutan lahan perhutani di kaki Gunung Slamet, tepatnya di Dusun Karanggondang, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Untuk menuju gubuk tempat tinggal mereka, kakek Darto dan Nek Nalem harus berjalan kaki naik turun gunung menelusuri sekian banyak jalan tikus. Mereka pantang menggantungkan hidup dari uluran tangan orang lain. Bahkan bantuan sosial dari pemerintah pun tak pernah mereka cicipi. Mereka mencukupkan kebutuhannya dari hasil berladang yang sebagian dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Negara nih, perhutani. Oh, perhutani. Iya. Nah, dulu niku krines Terus damar. nggih, niki kapolaga nggih. Nggih kapolaga. Nggih. Ya angsale Nggih. kadang-kadang 20 kilo, 20 kilo. Artone kagak lempur. 10 kilo mungkin bukan tamu pada bedakan itu nggih kayaknya nggih tubas nyamikan lah. Hidup berdua saja di masa tua membuat pasangan sepuh ini saling menguatkan satu sama lain. Segalanya dihadapi berdua, terutama di masa pandemi yang serba sulit seperti saat ini. Sama halnya dengan kisah hidup pasangan lansia yang harus menghabiskan masa tuanya dengan hidup di tengah sawah dan menjadi buruh tani di lahan orang lain. Sudah 9 tahun, Daeng Nasang dan istrinya Saryana menumpang tinggal di gubuk berukuran 3 kali 3 meter di pinggiran Dusun Kampung Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Gubuk ini pun bahkan bukan milik mereka. Menumpang bukan anuku basta. Napanggil ke di sini karena dia tinggal di sawah. Napanggil mak kerja sawah. Kerja sawah? 6 orang. Pergi mana anak kasihan cari uang. Itu dibayar berapa biasa, Bu? Kalau 10 hari 150. Meski hidup serba pas-pasan bahkan berkekurangan, keduanya tak pernah patah arang dan kehidupan mereka tetap dilanjutkan. Tak ada niat untuk bermalas-malasan dan berpangku tangan atau mengiba menantikan belas kasihan. Namun kepasrahan mereka akhirnya berbuah dengan perhatian perangkat dusun setempat. Dan insya Allah saya akan membantu dia untuk dikasih naik di situ untuk membangun rumah. Karena di sini kan sering banjir kasihan. Jadi kalau banjir, tinggal ke ini rumahnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada bantuan, saya kasih pindah ke atas. Bangunkan rumah baru ya? Iya, rumah kayu juga. Ya, rumah kayu juga, karena memang sudah ada di situ. Saya punya pohon jati untuk dikasih tiang. Saya ikhlas. Tak ada yang lebih mereka syukuri sekarang selain anugerah kesehatan dan kekuatan untuk bekerja, mengais rezeki halal demi memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengharap belas kasihan orang lain.
Nah, semoga cerita mereka menginspirasi untuk kita tetap bekerja keras walaupun usia sudah tua. Dan juga kisah mereka mengingatkan saya akan teman-teman yang muncul hanya ketika mau pinjam duit aja. Aduh, padahal barusan saya juga mau bilang aku pengen perawatan nih, Rory, Tapi habis jangan PPKM ngutang ya. darurat ini. Tapi jangan ngutang ya. Boleh